Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi, didukung oleh sebanyak 62 rumah dilaporkan telah berhasil dibebaskan dalam tahap terkini program normalisasi Ciliwung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selamat mengawali awal pekan. Iya. Dan hari ini sudah mulai sibuk ibu-ibu nih kayaknya sama bapak-bapak antar anak sekolah. Betul, saya tadi berangkat dari rumah aja menuju ke sini, jalan udah rame padahal masih gelap begitu ya, ngelihat anak-anak sudah bersiap karena memang tradisinya biasanya anak-anak di hari pertama itu diantar sama orang tuanya. ASN juga diizinkan untuk WFH terlebih dahulu hari ini ya untuk mengantarkan anak. Semangat ya bapak-bapak, ibu-ibu hari pertama sekolah. Kita akan hadirkan informasi-informasi untuk pemirsa, diantaranya kita masih akan membahas kembali perang yang ternyata mulai panas lagi nih antara Amerika Serikat dan Iran ya. Termasuk juga kabar sepak bola dunia di mana memang sudah memasuki empat besar semifinal. Siapa saja peluang yang akan lolos ke final nanti kita akan bahas juga ya. Kita ke informasi pertama untuk Anda pemirsa. Ini diduga karena korsleting listrik, ada 8 rumah yang terbakar di Jalan Palat Jati, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ya, ini akibatnya 3 orang penghuni, nenek, anak, cucu tewas terbakar dan seorang alami luka bakar serius. Kobaran api dengan cepatnya meludeskan 8 bangunan yang terdiri dari rumah tinggal, toko sembako, warteg di Jalan Palat RT 2 RW 3, Kelurahan Jati, Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Minggu malam. Warga panik berusaha menyelamatkan barang-barang berharga milik mereka. Selang beberapa menit, belasan mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi dan langsung berusaha memadamkan api. Penghuni lain nangis dan panik karena 3 orang keluarga mereka yang terdiri dari nenek, anak, dan cucu tidak dapat menyelamatkan diri dan menjadi korban jiwa. Setelah hampir 2 jam, api berhasil dipadamkan dengan pengerahan 14 unit pemadam kebakaran. Evakuasi jasad berlangsung dramatis. Korban ditemukan di area kamar mandi. Jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kasus kebakaran ini kini dalam penyelidikan pihak kepolisian sektor Pulau Gadung. Kita ke kabar selanjutnya, mobil pickup bermuatan barang rongsokan terbakar di Jalan Desa Arok, Kecamatan Burneh, Bangkalan, Jawa Timur. Kebakaran diduga akibat penumpang membuang puntung rokok sembarangan. Iya, api melahap bagian belakang mobil pickup di Jalan Raya Desa Arok, Kota Bangkalan, Jawa Timur, di mana warga yang melihat langsung bergegas ke lokasi untuk ikut membantu memadamkan api. Insiden bermula saat mobil pickup yang dikemudikan oleh sang sopir mengangkut barang-barang rongsokan menuju ke rumahnya yang ditumpangi ada 4 penumpang. Namun saat melintasi TKP, api tiba-tiba muncul dan tumpukan muatan di bagian tengah. Meski sempat berusaha untuk memadamkan api, namun para penumpang dan pengemudi langsung lompat menyelamatkan diri karena api semakin cepat membesar. Dari penuturan warga, api diduga berasal dari puntung rokok salah satu penumpang di bagian belakang. Api tersebut dengan cepat membesar karena sebagian besar muatan terdiri atas barang yang mudah terbakar, seperti kardus. Ledakan keras terjadi di toko material di Desa Wanasari, Purwakarta, Jawa Barat. Ledakan yang terdengar hingga radius 6 km menyebabkan 1 orang tewas. Polisi menerjunkan Brimob bersenjata lengkap untuk mengamankan lokasi. Toko material di Jalan Raya Wanayasa, Desa Wanasari, Kecamatan Wanayasa, Purwakarta, Jawa Barat, luluh lantah setelah terjadi ledakan hebat yang bersumber di dalam toko material Minggu pagi.
Sebagian bangunan toko ambruk akibat ledakan tersebut. Selain itu, 4 rumah dan 1 masjid yang ada di sekitar toko terdampak. Menurut warga, ledakan itu terjadi secara tiba-tiba. Di dalam toko terdapat pegawai tengah beraktivitas. Kerasnya ledakan, suaranya pun terdengar hingga radius 6 km. Akibat kejadian ini, 1 orang tewas dan hingga Minggu siang belum dievakuasi karena menunggu tim Jibom Polda Jabar. Brimob bersenjata lengkap diterjunkan untuk mengamankan lokasi ledakan. Polisi pun belum melakukan olah TKP dan belum mengetahui penyebab ledakan dari mana. Pihaknya masih melakukan penyelidikan. Kembali ke Jakarta, Satreskrim Barreskrim Polri mengungkap sindikat pencurian modul BTS provider jaringan seluler 5G senilai 60 miliar rupiah yang melibatkan sindikat internasional Cina. Modusnya, ini pelaku utama sengaja untuk merekrut teknisi harian lepas untuk mencuri modul senilai 120 juta rupiah dari base transceiver station atau BTS milik provider seluler. Dengan menggunakan rompi pekerja khas teknisi provider seluler, para pelaku mencuri ratusan modul peningkatan sinyal 5G di dalam BTS milik provider. Dalam waktu beberapa bulan, pelaku berhasil mencuri 600 modul BTS dengan kerugian mencapai 60 miliar rupiah. Tidak hanya kerugian material, perbuatan para pelaku juga mengakibatkan adanya gangguan sinyal massal yang terjadi di beberapa daerah dan kota di Indonesia. Kita ke Bangkalan, Jawa Timur. Pemirsa, aparat kepolisian dari Polres Bangkalan menangkap seorang buronan pelaku pencurian hewan ternak milik warga. Dalam penangkapan, petugas sempat terlibat aksi kejar-kejaran dengan pelaku. Ini adalah MS, pelaku pencurian hewan ternak milik warga yang sempat buron dan ditangkap aparat kepolisian di tempat persembunyiannya di wilayah Malang, Jawa Timur. Pelaku diketahui mencuri ternak milik warga di Desa Duek Buter, Kecamatan Kuanyar, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Pelaku MS merupakan komplotan pencurian hewan ternak sapi yang beranggotakan 5 orang. Dari 5 orang komplotan, polisi telah berhasil menangkap 4 pelaku dan 1 pelaku masih buron. Akibat perbuatannya, kini keempat pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Pencurian sepeda motor yang terjadi di Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara berhasil digagalkan setelah korban memergoki aksi pelaku. Aksi kejahatan tersebut sempat terekam kamera pengawas. Iya, dari rekaman CCTV yang kami tampilkan untuk Anda pemirsa, terlihat ada 2 orang yang berboncengan motor mencoba untuk mencuri motor yang terparkir di halaman depan laundry. Salah satu pelaku menunggu dan berjaga di atas motor yang dikendarainya, sedangkan 1 pelaku lainnya beraksi mencuri motor incarannya. Setelah berhasil membuka kunci kontak motor, pelaku yang hendak melarikan diri dengan motor curian panik dan terjatuh karena ketahuan dan diteriaki oleh korban, sehingga pelaku gagal mencuri motor tersebut. Sementara menurut salah satu warga sekitar, kedua pelaku dengan ciri-ciri yang sama sering beraksi di wilayah tersebut dan pernah berhasil membawa kabur motor milik warga. Atas kejadian ini, warga berharap adanya petugas kepolisian segera menangkap kedua pelaku tersebut. Kita ke Indramayu, pemirsa, ada 12 orang yang meninggal dunia dalam insiden tabrakan beruntun di jalur Pantura, Indramayu. Antara mobil pickup dengan 2 truk tronton yang terjadi pada Minggu siang kemarin. Kecelakaan bermula saat mobil pickup melaju dari arah Jakarta menuju Cirebon. Mobil pickup berisi rombongan pengantar pengantin mendadak berhenti di lajur kanan karena hendak memutar jalan. Namun dari arah yang sama melaju truk box hingga tabrakan dari belakang tidak dapat dihindarkan. Benturan keras membuat belasan penumpang mobil pickup terlempar ke jalur seberang dan terhantam oleh truk lainnya. Akibatnya 3 penumpang mobil pickup meninggal dunia di lokasi kejadian dan belasan lainnya luka berat. Petugas kepolisian dari Polsek Loh Bener dibantu warga sekitar segera mengevakuasi seluruh korban ke Rumah Sakit Bayangkara Losarang dan Rumah Sakit Mitra Pelembam Widasari.
Sebelumnya 8 jenazah korban kecelakaan maut di jalur Pantura Kiajaran, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tiba di rumah duka Minggu malam. Suasana duka tampak menyelimuti desa Cempe, Kabupaten Indramayu pada Minggu malam. Ambulans terlihat mengantarkan sejumlah korban kecelakaan maut yang merupakan warga setempat. 8 jenazah tiba di rumah duka. Ke-8 korban merupakan warga yang bertetangga dalam satu desa. Mereka akan pulang ke rumah usai mengantar pengantin. Keluarga tidak menyangka kepulangan keluarganya justru berakhir dengan tragis. Kendaraan pickup yang ditumpangi korban dihantam truk yang melaju searah di belakangnya. Kerasnya benturan mengakibatkan kendaraan ringsek dan korban terpental. Masih terkait dengan lalu lintas, kita ajak pemirsa untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini, tepatnya di Harmoni Jakarta Pusat. Apakah memang sudah ramai, ada orang tua yang mengantar anaknya atau seperti apa ya? Sudah bergabung bersama kami petugas dari NTMC Polri, Brigadir Sarah siap melaporkan untuk Anda. Selamat pagi, Brigadir Sarah, silakan dengan laporan lalu lintasnya. Baik, terima kasih Reza dan Mala, serta selamat pagi pemirsa. Dari Harmoni saya mengaporkan situasi arus lalu lintas di mana peningkatan volume kendaraan memang sudah terlihat baik untuk kendaraan dari arah Tamrin yang akan mengarah ke kota ataupun juga SMK sudah dalam keadaan ramai pada pagi hari ini. Peningkatan kendaraan selain hari Senin di jam berangkat aktivitas perkantoran, hari ini juga murid sekolah sudah memulai MPLS atau juga sudah mulai aktif masuk sekolah kembali. Jadi kenaikan volume kendaraan memang terlihat berbeda pada hari ini. Selanjutnya juga untuk arus lalu lintas dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Pasar Baru serta Mangga 2 juga sudah terlihat dalam keadaan kondusif ramai. Banyaknya juga area perkantoran pada kawasan ini tentu membuat peningkatan volume kendaraan ramai pada kawasan ini. Tetap jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kendaraan dari arah SMK ataupun dari arah kota yang akan mengarah ke Tamrin juga sudah dalam keadaan ramai didominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga roda 4 pribadi. Dan dari arah SMK akan mengarah ke Pasar Baru serta Mangga 2 juga dalam keadaan kondusif ramai lancar. Kami menghimbau bagi Anda untuk tidak menerobos jalur Transjakarta dan untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas yang berlaku untuk keamanan keselamatan diri Anda ataupun pengendara jalan lainnya. Dan dapat kami informasikan pula berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 260 kasus laka lantas dengan rincian 25 meninggal dunia, 39 luka berat dan 310 luka ringan. Dari 260 kasus kecelakaan tersebut, 71% didominasi oleh kendaraan roda 2. Faktor penyebabnya adalah dikarenakan para pengendara ini gagal menjaga jarak aman kendaraannya dan hilang konsentrasi saat mengemudi. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda yang berkendara, pastikan Anda berkendara dalam keadaan yang prima, tidak dalam kondisi mengantuk. Tetap jaga fokus Anda saat berkendara, tidak bermain handphone untuk keamanan keselamatan diri Anda ataupun pengendara jalan lainnya. Dan untuk informasi tentang kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. Demikian informasi arus lalu lintas yang dapat kami sampaikan. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi, kembali ke Reza dan juga Mala. Baik, terima kasih informasi lalu lintas dari Brigadir Sarah dan rekan-rekan NTMC Polri. Tadi kalau pertanyaannya Reza, udah ramai belum ya yang ngantar anak sekolah? Sangat terlihat tadi, semua yang dibonceng rata-rata anak sekolah. Oke, kita akan kembali usai jeda dengan informasi Dinas Sosial Kabupaten Sampang memberi pendampingan kepada korban yang dimana ini korban dan tersangka masih di bawah umur dalam kasus ruda paksa terhadap anak yang dilakukan oleh 27 pelaku. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa. Tadi malam menjadi kesempatan terakhir bagi pengunjung untuk datang ke Pekan Raya Jakarta karena hari terakhir ya. Nah, ini Jakarta Fair Kemayoran 2026
menjadi kesempatan terakhir kalau tadi malam. Iya, ini kira-kira masih banyak diskon nggak ya di hari terakhir kemarin ya? Jadi menjelang penutupan Jakarta Fair 2026 ada ribuan pengunjung yang terus berdatangan sejak Minggu pagi di Pekan Raya Jakarta, kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Di hari terakhir, pengunjung berburu harga diskon, menikmati kuliner di sejumlah gerai, termasuk juga kebanyakan dari mereka akan menyaksikan kemeriahan penutupan Jakarta Fair yang berlangsung malam tadi. Ada sejumlah hiburan yang juga telah disiapkan, di antaranya ada pesta kembang api, atraksi barongsai, hingga konser musik. Tuh langsung pada borong-borong. Biasanya diskon hari terakhir tuh ngabisin barang karena barang-barang display. Terus kalau ngelihat yang pada ke PRJ tuh bawanya tas-tas snack yang gede-gede itu ya. Yang viral, snack-snack banyak banget ya. Kesana cuma buat beli snack kayaknya. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Ini kasus ruda paksa terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh 27 pelaku di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur menjadi perhatian dari Dinas Sosial setempat. Melalui Unit Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3A, Dinas Sosial Sampang memberikan pendampingan kepada korban dan tersangka yang masih di bawah umur. Kasus ruda paksa menimpa anak di bawah umur beberapa bulan lalu yang dilakukan oleh 27 pelaku membuat Dinas Sosial melalui Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Dinsos PPPA Kabupaten Sampang turun tangan guna melakukan pendampingan terhadap korban. Selain itu, petugas PPPA juga berupaya melakukan pendampingan terhadap tersangka yang rata-rata mereka masih anak di bawah umur. Pihak PPPA melakukan pendampingan dengan fokus kepada penyembuhan trauma atau trauma healing korban, termasuk mendatangkan petugas khusus dari Surabaya, Jawa Timur untuk memberikan pendampingan secara intensif agar kondisi kejiwaan korban cepat pulih. Sebelum telah dinyatakan terlibat dalam ruda paksa terhadap korban, 12 orang telah diamankan aparat kepolisian Polres Sampang dan 15 orang lainnya masih dalam pengejaran petugas. Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak Hari Koperasi Nasional di Indonesia Arena Gelora Bung Karno, Jakarta. Kehadiran Presiden Prabowo disambut langsung oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono. Dalam kesempatan ini Presiden mengaku sedang berjuang untuk mengembangkan kooperasi di Indonesia. Presiden juga memaparkan selama 30 tahun Indonesia dikuasai paham ekonomi liberal yang dianggap mustahil membawa kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Masa 30 tahun yang terakhir ini, kita melihat ekonomi Indonesia dikuasai oleh faham ekonomi neoliberal yang sesungguhnya adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Cukup lama kita berjuang untuk mengembalikan arah pembangunan ekonomi, arah yang dirancang oleh pendiri-pendiri bangsa kita, yaitu ekonomi kekeluargaan. Saya termasuk mungkin salah satu yang dari awal sudah memperingatkan bahwa faham kapitalisme neoliberal tidak akan berhasil dan tidak akan membawa kesejahteraan dan tidak mungkin membawa kesejahteraan kepada rakyat banyak.
koperasi itu memang saya merasa adalah keluarga saya. Walaupun saya kalah presiden berapa kali, saya merasa gerakan koperasi selalu berada bersama saya. Kita belum berhasil, tapi kita terus berjuang untuk rakyat Indonesia. Kita ajak pemirsa untuk jeda terlebih dahulu ya. Kami akan kembali dengan informasi terkait dengan aksi kawanan begal di Cianjur, Jawa Barat yang terekam CCTV saat beraksi menggunakan senjata tajam. Selengkapnya usai jeda. Kembali bersama kami pemirsa, seorang perempuan lanjut usia ditemukan tewas mengenaskan. Ini di Dusun 1 Desa Sawojajar, Kecamatan Kota Bumi Utara, Kabupaten Lampung Utara. Saat ditemukan, kondisi jasad korban sudah mulai membusuk dengan mulut korban disumpal menggunakan handuk. Ya, peristiwa terungkap setelah warga mulai curiga karena selama 3 hari terakhir lampu rumah korban tidak menyala. Kecurigaan tersebut kemudian disampaikan kepada adik kandung korban bersama dengan kakak ipar. Mereka mendatangi rumah korban dan juga telah menemukan di mana korban sudah meninggal dunia. Saat ditemukan, kondisi jasad sudah mulai membusuk. Selain menghilangkan nyawa korban, pelaku diduga membawa kabur sejumlah barang berharga, diantaranya sepeda motor, perhiasan emas milik korban. Polisi masih mendalami kasus ini untuk mengungkap identitas pelaku dan kemungkinan motif perampokan sebagai pemicu pembunuhan sadis tersebut. Sementara itu di Kabupaten Tangerang, Banten, pemirsa, polisi meringkus seorang pria di rumahnya di daerah Kelapa II. Terduga pelaku penusukan di kawasan Perumnas, Karawaci, Kota Tangerang yang sebelumnya sempat viral di media sosial. Pelaku melakukan penusukan sambil mengendarai sepeda motor dan memilih korbannya secara acak atau yang ditemui saat dirinya melintas dan selalu menusuk bagian belakang tubuh korbannya. Aksi penusukan pelaku viral dan membuat resah masyarakat, sehingga jajaran Polsek Jatiuwung bergerak cepat dan dapat meringkus pelaku di kediamannya di wilayah Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten pada Sabtu siang. Polisi masih dalami motif pelaku melakukan penusukan terhadap 2 orang warga yang menjadi korban dan alami luka tusuk pada bagian pinggul. Kita beralih ke Cianjur. Aksi kawanan begal di Cianjur, Jawa Barat terekam kamera pengawas saat beraksi gunakan senjata tajam dan saat mengambil sepeda motor korban yang sedang menongkrong. Ya, kami hadirkan rekaman CCTV-nya untuk Anda, pemirsa. Ini terlihat sekelompok remaja sedang menongkrong, tiba-tiba didatangi oleh pelaku begal menggunakan senjata tajam. Para korban langsung melarikan diri saat melihat pelaku menggunakan senjata tajam langsung menyerang. Salah satu korban hanya bisa pasrah saat motornya dibawa pelaku. Dari rekaman ini, polisi mendalami kasusnya dan pada Rabu pekan lalu polisi mengamankan ada 4 orang pelaku. 3 diantaranya masih di bawah umur, beserta dengan barang bukti yang juga diamankan, sebilah senjata tajam serta sepeda motor. Kini para pelaku dijerat dengan ancaman hingga 9 tahun penjara. Dan untuk mendalami kasusnya sudah bergabung bersama kami Kapolres Cianjur AKBP Alexander Yuriko Hadi. Pak Kapolres, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Reza, Mbak Mala, Mbak Adi Kumala, selamat pagi dari Cianjur. Ya. Waalaikumsalam Pak Kapolres, ini informasi yang cukup mengagetkan juga di mana memang para terduga pelaku merupakan anak di bawah umur. Kalau kita bahas dari kronologi, sebenarnya bagaimana laporan dari warga Pak? Apakah memang geng motor yang meresahkan atau geng begal ini sudah lama beraksi di sana? Terima kasih Mas Reza. Atas pertanyaan Mas Reza dapat kami terangkan dari Cianjur bahwa sebenarnya kelompok anak-anak yang kemudian melakukan
pencurian dengan pemberatan yang disertai dengan kepemilikan senjata tajam ini sejatinya adalah bukan geng motor. Mereka adalah sekelompok anak yang kebetulan mungkin karena pada masa liburan anak sekolah ini mereka kemudian tidak ada pekerjaan, besoknya tidak ada kewajiban untuk berangkat sekolah. Di dini hari 5 Juli 2026 pukul 4.14 malam minggu pagi itu mereka berkeliling. Mereka berkeliling dengan maksud untuk menantang atau mencari lawan. Mungkin gejolak gelora anak muda, mereka butuh lawan. Untuk kemudian pada sebuah toko yang kebetulan beroperasi 24 jam, toko serba ada begitu, pakaian, sendal dan segala macam, bertemu dengan sekelompok yang kebetulan juga kelompok korban ini adalah anak-anak juga, yang kebetulan dalam tanda kutip sedang nongkrong. Niat awal dari si gerombolan anak untuk bertemu dengan gerombolan lainnya adalah menakut-nakuti dengan menggunakan senjata tajam. Akan tetapi kesempatan ada, maka kemudian terjadilah pencurian dengan kekerasan. Kesempatan itu ada seperti apa? Yang sedang menongkrong untuk kemudian menjadi korban ini pada berlarian sebagaimana yang tampak di CCTV. Untuk kemudian ada satu motor yang tertinggal. Karena ada motor yang tertinggal ini yang dikendarai oleh anak korban atas nama adik kita, saudara FA, kemudian diambil oleh salah satu pelaku. Jadi niat awalnya ini bukan ingin membegal, tapi ingin menakut-nakuti lawannya, berputar-putar gitu keliling kota dengan sekali lagi membawa senjata tajam. Karena motornya ditinggal oleh para korban yang berlarian, kemudian sekaligus motornya diambil. Atas kejadian tersebut, alhamdulillah betul kata Mas Reza tadi, tidak berapa lama, 2 hari 3 hari kemudian, di Rabu 8 Juli 2026 kami berhasil mengamankan lengkap dengan alat bukti berupa senjata tajam celurit yang begitu panjang. Cukup bersyukur kita bahwa senjata tersebut tidak perlu digunakan sehingga kemudian tidak ada korban luka. Pelakunya anak, tersangkanya anak. Jadi tersangkanya tersangkanya anak, korbannya juga anak. Demikian Mbak Mala ya. Ya, Pak Alexander, Anda mengatakan pelakunya anak, korbannya juga anak. Kalau dari yang sudah diselidiki oleh kepolisian, apa sebenarnya alasan atau motif yang menjadi penyebab mereka melakukan tindak kekerasan dan juga pembegalan? Apakah pergaulan, kebutuhan ekonomi, atau konten media sosial, atau hanya iseng saja? Kemungkinan motif yang Mbak Mala tadi jelaskan sudah kami telusuri. Apakah ini menjadi sebuah konten media sosial ala generasi Z yang sekarang butuh pengakuan dari media sosial? Ternyata setelah kami cek alat komunikasi berupa HP-nya tidak ada perekaman. Setelah kami lakukan pengambilan keterangan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum atau tersangka anak, 3 orang tersangka anak ini tentu dengan memperhatikan keberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan didampingi oleh pemerhati anak, ternyata mereka ini hanya ingin mencari jati diri. Mereka di kelompok mereka dianggap sebagai berani jika telah mampu berhadapan dengan kelompok lain. Ini yang cukup miris untuk kita semua. Kami sebenarnya di Polres Cianjur telah antisipasi di rentang waktu panjangnya liburan anak sekolah dengan melaksanakan patroli. Tapi di ending menjelang berakhirnya liburan sekolah ini ternyata harus terjadi kejadian tindak pidana seperti ini. Dan insya Allah ternyata berhasil kami ungkap. Sekaligus kami menyampaikan kepada semua orang tua yang memiliki anak, mohon anaknya diperhatikan. Kalau kejahatan terjadi bukan hanya karena niat, tapi karena kesempatan, sekali lagi kami jelaskan, ini terjadi di minggu dini hari, pukul 4. Pelakunya anak, korbannya anak. Maka patut kita sebagai yang tua, sebagai orang tua, patut kita berintrospeksi diri. Anak-anak pukul 4 pagi masih berada di jalanan. Kami melihat korban seperti itu juga dan kami melihat tersangka. Alangkah baiknya jika hal ini tidak perlu terjadi jika orang tua betul mengawasi, bahwa sekali lagi 04.00 dini hari, saya rasa kita sepakat itu waktu yang tidak tepat untuk anak-anak di bawah umur, apalagi membawa senjata tajam, nongkrong-nongkrong berada di luar rumah. Itu yang kita sepakati untuk tidak perlu terjadi lagi. Demikian Mbak Mala. Baik. Oke. Pak Kapolres, yang cukup menarik adalah dari 4 yang diamankan, 3 diantaranya merupakan anak di bawah umur. Apakah memang kalau kita bicara mengenai inisiator atau yang memiliki ide awal, apakah memang yang lebih tua atau yang tidak di bawah umur ini yang memiliki ide awal?
Terima kasih Mas Reza atas pertanyaan siapakah yang memiliki ide awal. Sebenarnya mereka ini saling menguatkan. Kalau kita bicara psikologi kelompok, maka mereka rata jika ada satu ide, mereka saling akan menguatkan. Apalagi ide yang memunculkan adrenalin. Jadi sekali lagi yang kami amankan adalah tiga anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum. Akan tetapi kami meriksa sekira 14 anak lain yang pada waktu kejadian ikut serta, tapi tidak kami sertakan sebagai yang melakukan tindak pidana. Anak-anak tersebut insya Allah kami ambil semua keterangannya dengan pendampingan dari orang tuanya kami juga panggil, karena sekali lagi pertanyaan Mas Reza tadi siapa yang menginisiasi, mereka saling Mas Reza, masyarakat pemirsa TV One, mereka saling yuk gini yuk, oh ya berani kelompok kita berani, kalau berani tuh nantang kelompok lain yuk kita muter dan segala macam dan seterusnya. Jadi psikologi kelompok adalah saling menguatkan untuk membentuk jati diri kelompok mereka. Alhamdulillah mereka belum menjadi geng motor, mereka belum menamakan diri, sudah dapat kita lakukan upaya pencegahan dengan melakukan preventive strike, kita lakukan penegakan hukum. Demikian Mbak Kemala, Mas Reza. Ya, terakhir Pak Kapolres, lalu bagaimana penanganan hukum terhadap 3 pelaku di bawah umur ini? Apakah hanya dilakukan pembinaan atau tetap ada pidana di dalamnya? Kami mensangkakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pasal 479 ayat 1 KUHP, KUHP, Undang-Undang nomor 1 tahun 2023, dan atas kepemilikan senjata tajam tanpa izin kami kenakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951. Penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, kami tentu akan jelas memperhatikan dan mempraktekkan apa yang telah dinormakan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 35 tahun 2014, tentu disertai dengan kami juga memperhatikan sistem peradilan terhadap yang berlaku terhadap anak. Jadi anak ini kami akan sesuaikan prosedurnya dengan penegakan hukum yang berlaku normanya dalam undang-undang sistem peradilan anak maupun undang-undang perlindungan anak. Tadi pertanyaan Mbak, apakah hanya akan dibina? Kami pertama akan melakukan pembinaan dengan keputusan bersama dari para pemerhati anak, kami APH, para pendamping, Bapas. Jika anak ini memang dirasa dalam tanda kutip hukum harus tegak, tidak hanya hukum harus hadir, maka dengan sangat terpaksa atas keputusan bersama kami akan melakukan penegakan hukum. Tapi itu adalah jalur dan jalan terakhir. Insya Allah kami akan laksanakan pembinaan terlebih dahulu. Kami nanti lihat, kami tadi pertanyaan apakah ini berulang atau tidak, kami akan lihat catatan di beberapa pengaduan masyarakat. Demikian Mas Reza, Mbak Andi. Baik, terima kasih Kapolres Cianjur AKBP Alexander Yuriko Hadi sudah bergabung bersama kami pagi ini. Selamat kembali bertugas. Kita akan jeda terlebih dahulu ya. Kami akan kembali dengan informasi terkait dengan ada 62 rumah yang dilaporkan telah berhasil dibebaskan dalam tahap terkini program Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Beberapa warga harus kehilangan harta bendanya setelah memutuskan bertemu dengan seorang pria yang baru dikenalnya melalui dunia maya. Pelaku yang mengaku berasal dari Mojokerto memanfaatkan kelengahan korban di sebuah minimarket di kawasan alun-alun Kota Pasuruan, Jawa Timur. Kronologi bermula saat pelaku mengajak korban berkeliling kota dengan menggunakan sepeda motor milik korban. Saat tiba di depan minimarket, korban turun untuk membeli minuman, sementara tas dan kunci motor ditinggal bersama pelaku. Memanfaatkan momen tersebut, pelaku langsung tancap gas dengan membawa kabur sepeda motor, ponsel iPhone, serta tas berisi barang dengan total kerugian mencapai 25 juta rupiah. PT Kereta Api Indonesia, saya mau buat laporan. Iya, informasi berikutnya untuk Anda pemirsa melaporkan adanya pengunci rel kereta yang terlepas di jalur kereta api di depan pos jaga jembatan Cirahong yang berada di perbatasan desa Panyangkiran, Ciamis, Jawa Barat, Tasikmalaya. Ini warga berharap laporan yang disampaikan dan juga viral di media sosial dapat direspons dan segera dilakukan pengecekan dan perbaikan oleh PT KAI. Kereta Api Indonesia, saya mau buat laporan. Ini ada
pengunci Pencurian di kantor BPBD Subang terjadi pada Jumat siang ketika aktivitas pegawai sedang berkurang. Peristiwa itu berlangsung saat sebagian aparatur melaksanakan sholat Jumat sementara pegawai lainnya berada di luar kantor untuk menjalani waktu istirahat makan siang. Iya, berdasarkan dari informasi yang diperoleh, pelaku diduga memanfaatkan kondisi kantor yang sepi untuk masuk ke dalam gedung. Setelah kejadian tersebut, dompet milik pegawai bagian perencanaan yang tersimpan di dalam tas dilaporkan hilang. Selain itu, 1 unit laptop milik bagian keuangan juga disebut tidak lagi berada di tempatnya, diduga dibawa kabur pelaku. Ya, Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau langsung perkembangan pembebasan lahan di kawasan Ciliwung ya, tepatnya untuk normalisasi, tepatnya juga di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Jadi peninjauan ini merupakan bagian dari percepatan program pengendalian banjir di ibu kota yang selama ini menjadi permasalahan utama. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah Provinsi Jakarta memastikan proses pembebasan lahan terus berjalan dan menunjukkan perkembangan signifikan dengan anggaran 300 miliar. Sebanyak 62 rumah dilaporkan telah berhasil dibebaskan dalam tahap terkini program normalisasi Ciliwung. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pembebasan lahan menjadi kunci utama untuk menormalisasi aliran sungai dan mengurangi resiko banjir di Jakarta. Program ini juga merupakan kelanjutan dari upaya yang sempat terhenti dan kini kembali dilanjutkan secara bertahap oleh Pemprov DKI Jakarta bersama pemerintah pusat. Di kawasan Cawang sendiri, total ratusan bidang lahan ditargetkan untuk dibebaskan demi mendukung normalisasi Sungai Ciliwung secara menyeluruh. Pemerintah menargetkan proyek normalisasi ini dapat selesai dalam beberapa tahun ke depan sebagai bagian dari solusi jangka menengah penanganan banjir di Jakarta. Lalu bagaimana situasi terkini normalisasi Ciliwung ya, yang dimana sudah ada 62 rumah yang dibebaskan. Apakah hari ini masih berlanjut proses normalisasi? Kita akan bergabung dengan reporter TV One Novan Zam yang sudah berada di lokasi. Novan, silakan dengan laporan Anda. Ya, Mala, Reza dan juga pemirsa, saat ini saya sedang berada di RT 15 RW 3 Cawang yang dimana ini adalah tempat dilakukannya normalisasi Kali Ciliwung, dimana di belakang saya ini memang sudah terlihat rumah-rumah yang sudah dirobohkan, dimana ini terlihat ada puing-puing dari tembok, kemudian juga ada material-material rumah lainnya seperti adanya kayu, kemudian juga sisa-sisa barang-barang yang ada di sekitaran Kali Ciliwung ini atau di bantaran Kali Ciliwung ini. Nah pemirsa, sebelum saya mengajak Anda untuk berbincang lebih lanjut bersama dengan warga yang ada di lokasi, kami akan menunjukkan kepada Anda bagaimana kondisi dari bantaran Kali Ciliwung yang dinormalisasi ini, di mana ditunjukkan oleh juru kamera saya, Yohanes Billy. Saat ini Anda sedang melihat puing-puing rumah yang sudah dirobohkan dan dinormalisasi agar nantinya pemirsa Kali Ciliwung ini bisa menjadi lebih lebar, di mana memang seharusnya Kali Ciliwung ini memiliki lebar 30 hingga 50 meter, namun sekarang tersisa 10 hingga 20 meter. Dan tidak hanya pada bagian yang Anda lihat ini, nantinya seluruh RT 15 dan beberapa bagian dari RT 2 juga akan turut dinormalisasi. Nah, daripada lama-lama saya berbincang kepada Anda dengan basis data, kami akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu warga yang rumahnya turut dinormalisasi. Selamat pagi Bapak, dengan Bapak siapa Pak? Bapak Sarjono. Ya Bapak Sarjono, bisa ditunjukkan nggak sih Pak sebelumnya rumah Bapak yang dinormalisasi di sebelah mana Pak? Iya, sampai sini. Jadi cukup panjang ya Pak rumah? Iya. Ya Pak, ini sebelumnya sudah ada himbauan belum sih dari pemerintah akan ada normalisasi di rumah Bapak ini Pak? Udah lama Pak, semenjak Gubernur Pak Ahok itu gagal, diterusin Pak Anies gagal, terus Pak Pramono ini yang bisa terlaksana. Selain dari rumah Bapak dan tetangga-tetangga, akan ada yang mana lagi Pak yang dinormalisasi? Ini ya, sebelah sini semua ini. Muter.
gelombang kedua, ketiga. Ini yang pertama udah jalan. Yang pertama ini rumah Bapak ini ya? Iya, ini. Ke belakang-belakang sana bentar. Oh. Kemudian yang di bagian kanan ini juga akan dinormalisasi juga, Pak? Sama semua. RT 15 habis, RT 2 itu tinggal sisa berapa rumah RT 2. Kemudian Pak, kan katanya dikasih komisi dari pemerintah. Apakah itu cukup untuk Bapak atau menginginkan bagaimana harapannya, Pak? Alhamdulillah yang terima ya cukup, Mas. Bisa beli rumah keluar, terutama itu rumah kayak di Condet, di mana gitu. Kemudian Pak, kan kabarnya daerah di lokasi ini memang sering banjir. Bisa dijelaskan nggak sih, Pak? Iya, 5 tahun Mas, 5 tahun banjirnya tinggi banget sampai turunan itu. Kira-kira ya 5 meter, 6 meter. Berarti kalau memang lagi banjir, rumah Bapak? Kena, semua kena barang-barang itu ya. Banyak yang kanyut, banyak yang rusak itu. Apakah itu jadi salah satu alasan Bapak akhirnya memutuskan untuk tidak apa-apa untuk dinormalisasi, Pak? Mungkin dari pemerintah gitu, mengurangi banjir itu. Sementing masyarakat sudah setuju semua itu di lokasi, di normalisasi itu. Sempat ada protes nggak sih Pak dari warga sebelum nantinya dibongkar ini, Pak? Nggak ada sama sekali, Mas. Semua pada kompak gitu. Mengurangi debit banjir. Ya, silakan dilanjutkan lagi Pak Sarjono aktivitasnya. Ya, itu tadi pemirsa perbincangan saya bersama dengan Pak Sarjono, di mana memang salah satu alasan di mana warga menerima akan ada normalisasi ini dikarenakan memang banjir yang ada di lokasi ini memang cukup tinggi. Jikalau debit air yang ada di Kali Ciliwung ini mulai naik, mereka rumah yang ada di sini bisa terendam mungkin hingga 5-6 meter menurut Bapak Sarjono tadi, dan memang oleh karena itu mereka menerima akan adanya normalisasi yang akan dilakukan di RT 15 dan juga RT 2 ini. Nah, tadi belum sempat ditunjukkan akan ada bagian mana lagi yang akan dilakukan normalisasi, di mana sebelah kiri saya ini juga akan dilakukan normalisasi, pemirsa. Jadi tidak hanya di pinggiran Kali Ciliwung ini, namun juga di sebelah kiri saya ini juga akan dilakukan normalisasi, dan hingga nantinya seluruh RT 15 dan juga sebagian dari RT 2 ini akan sudah bisa digunakan untuk bisa keperluan normalisasi dari Kali Ciliwung ini untuk bisa menghentikan atau bisa menanggulangi banjir yang ada di Jakarta. Dan memang dikabarkan bahwasanya ini sudah program yang cukup lama dari zaman Pak Ahok, kemudian Pak Anies, dan hingga akhirnya pada periode Pak Pramono Anung ini dilakukan lagi normalisasi yang ada di Kali Ciliwung ini. Sementara itu kabar dari Kali Ciliwung. Baik, terima kasih Novanzam atas laporannya langsung dari kawasan Cawang, Jakarta Timur. Ya, kalau kita lihat memang beberapa hari terakhir, tepatnya setelah upacara pemakaman Madia Ali Khamenei dilakukan, ini serangan-serangan terus dilakukan, baik itu dari Amerika Serikat dan langsung dibalas oleh Iran begitu. Betul. Ya. Bahkan beberapa lokasi atau tempat yang menjadi tempat di mana militer Amerika Serikat berada di sana, di kawasan Teluk, mendapatkan serangan juga dari Iran. Nah, kita akan bahas bagaimana peta konflik ini akankah berlanjut dengan eskalasi yang lebih besar. Sudah hadir di studio ada Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongkojati, National Security dan Air Power Strategy. Selamat pagi, Pak Syarki. Kemudian juga hadir Mas Ridwan Habib, analis kajian intelijen UI. Selamat pagi, Mas Ridwan. Selamat pagi, Mbak Mala, Mas Reza. Langsung saja saya mau ke Pak Syarki. Pak Syarki, melihat serangan yang beberapa hari terakhir terjadi pasca pemakaman Ali Khamenei, Anda melihat peta konfliknya seperti apa? Apa sebenarnya target utama dari Amerika Serikat setelah menyelesaikan serangan gelombang ketiga mereka pekan ini? Mungkin ada baiknya saya ceritakan singkat saja sebetulnya apa yang terjadi. Jadi pada tanggal 7-8 itu Iran setelah konflik yang minggu lalu, yang 2 minggu sebelumnya yang tembak-tembakan itu, kemudian Iran menemukan lagi bahwa Amerika membiarkan atau sengaja membuat jalur baru di selatan Hormuz, mereka jalur utara ya, jalur selatan dekat Oman,
lewat kapal dari Uni Emirat, disikat, ditembak sama Iran, diperingatkan semua. Bayangin kapal itu malam-malam matikan lampu, matikan transponder lewat dari Kuwait, kemudian dari Uni Emirat. Berturut-turut dengan jangka waktu yang hampir 3 jam, 4 jam, 3 yang ditembak. Setelah itu langsung dibalas oleh Amerika dengan serangan ke-80. Semua di dekat pantai ya, untuk rudal-rudalnya Iran kemungkinan ditembaki, tetapi kehancurannya belum ketahui, 80 serangan. Sama Iran dibalas lagi dengan menyerang, ditambah dengan serangan ke 3 pangkalan di Kuwait dan di Bahrain ya, menghancurkan kembali sasaran-sasaran dan landasan khususnya di Bahrain ya. Kemudian dibalas lagi sama Iran dengan serangan kedua menyerang ke termasuk Jordania, Kuwait, Bahrain, Jordania. Kemudian setelah itu Amerika mengatakan oke, stop gini. Nah, berarti Iran sanggup membuat Amerika untuk tidak melanjutkan karena hitungannya lebih rugi kalau lanjut lagi karena tapi Hormuz tetap dikuasai Iran. Pada tanggal 11 lewat lagi nih kapal. Dengan asumsi Iran kapok ya sudah, bayangin 80 serangan, 90 serangan menjadi 170 serangan ya. Ternyata lewat lagi belakang 11 disikat lagi sama Iran, dibalas Amerika. Nah, Amerika balasnya 20 menit sesudahnya sudah nyerang. Artinya udah siap-siap dia sengaja lewat dan kelihatan yang lewat itu kan tankernya tuh, tanker Cyprus itu relatif kosong ya. Kan bukan tanker, pengangkut kontainer itu ya, relatif kosong, artinya memang sengaja dipancing lewat sana dihajar, 20 menit sudah menyerang 140 sasaran. Yeah. Jadi bayangin dalam 3 kali serangan udah 310 sasaran. Sama Iran juga langsung dibalas, sekarang dibalasnya ke termasuk juga Jordania, termasuk kepada sasaran kembali Kuwait, Bahrain, dan kali ini Amerika pada serangan ini 140 menggunakan HIMARS. Kalau biasanya menggunakan senjata udara ya dengan pesawat dengan GSAM atau Tomahawk dari kapal, rudal kapal, sekarang menggunakan HIMARS. HIMARS itu roket jarak jauh yang bisa 400 km ditembakkan dari Bahrain kan dari Kuwait. Sama Iran dibalas lagi 100 sasaran dihajar. Kemudian setelah itu panas nih kan teman-teman, udah berhenti ya serangan. Sama Iran sorenya lagi kemarin disikat lagi, ada kapal lewat, nggak tahu kapal apa disikat lagi. Nah sekarang kayaknya Amerika mau balas lagi, tapi hanya skirmish, hanya balasan-balasan yang tidak terlalu besar. Jadi pertanyaan tadi adalah apa yang mau nyerang Amerika? Memang dalam perjanjian kemarin Iran itu udah dipenuhi aja banyak kemampuan Iran, yang tulisan-tulisan adalah secara normatif bahwa Iran nanti akan selama 30 hari mengamankan supaya lewat. Tapi sama Amerika itu artinya boleh lewat bebas. Nah, tetapi sesungguhnya semua kalau melihat dari hukum regulasi ataupun peraturan perundangan ataupun perjanjian, tahu bahwa memang dalam waktu 60 hari, 30 hari pertama Iran memegang penuh kendali untuk mengamankan karena dia masang ranjau. Artinya Iran oke, lewat sini harus begini, tapi Amerika diam-diam membuat jalur baru lewat Oman dan kapal mau dilewatkan. Tapi Iran tidak akan bisa membiarkan. Karena dia sudah dapatkan dalam MOU yang berhasil memaksa Amerika menekan MOU dengan kalimat-kalimat yang menguntungkan Iran. Sekarang kalau ternyata Amerika kemudian menolaknya karena saya hegemon atau saya penguasa yang nggak mau didikte kamu, meskipun kamu dapat wewenang itu, saya mau lewat, mau apa kamu, ya ditembak sama Iran. Dia harus menegakkan deterennya. Nah, Amerika juga menegakkan bahwa saya punya power. Jadi ada perang war of position. Saat kapal lewat adalah war of position. Posisinya kuat mana. Tapi Iran membalas dengan war of maneuver, harus dihajar. Jadi peperangan posisi itu saya lebih tinggi dari kamu, Iran saya tidak lebih rendah dari kamu. Itu war of position. Nah, untuk menekan war position harus pakai war maneuver, ditembaklah tuh dengan rudal. Sekarang Amerika, wah kan posisinya jadi rendah, disikat lagi biar posisinya tinggi. Jadi saling adu posisi. Itu pakai teori Gramscian ya, adu posisi. Tapi penggunaan untuk teori posisinya ini, kenapa pada saat perundingan yang katanya dimulai hari ini ya, hari ini akan berunding lagi, mulai lagi di Qatar atau di mana Islamabad gitu, itu ya harus punya leverage. Karena sesungguhnya dalam perang itu kalau tidak ada balance of power atau sama-sama akan mendapat kehancuran, tidak akan ada orang bisa berdiplomasi dengan baik. Oke, Pak Ridwan, kalau kita ngomongin tadi, Syarkit sempat ngomong soal position begitu ya, bagaimana leverage dari masing-masing pihak kan juga mau lebih tinggi begitu. Ini memang terprediksi sebelumnya bahwa Amerika Serikat juga ingin leverage yang lebih besar pastinya. Ya sebenarnya Iran itu menyetujui perjanjian
di Swiss itu sebenarnya untuk mengulur waktu ya. Banyak analis yang menyatakan itu di berbagai jurnal internasional. Untuk mengulur waktu, pertama kepentingannya adalah pemakaman Asyahid Ayatullah Ali Khamenei yang sudah selesai dan sangat-sangat besar. Dihadiri oleh jutaan warganya, kemudian dari Indonesia juga ada delegasi ke sana. Pak Menlu kalau tidak salah ikut hadir, kemudian ada Ketua Umum PBNU. Nah, itu sudah selesai. Agenda yang kedua adalah tadi yang disampaikan Pak Agung ya, bagaimana mereka mengkapitalisasi waktu itu menjadi kekuatan untuk melakukan remilitarisasi, kekuatan militer mereka diperbaiki. Termasuk ketika ada satu serangan, langsung dibalas dengan serangan yang serupa atau setidaknya menargetkan simbol-simbol Amerika di sekitar kawasan. Jadi menjawab pertanyaan Mas Reza tadi, tampaknya memang intensinya akan eskalatif. Balance of power-nya itu sudah tercapai sekarang. Ada serangan dibalas serangan, ada serangan dibalas serangan, tit for tat-nya berjalan. Maka ini mungkin eskalatif. Ya, ada beberapa inisiator perundingan, termasuk juga Qatar mencoba menginisiasi lagi. Tetapi tampaknya ini beberapa analis menyatakan bahwa yang kali ini tampaknya akan sulit untuk mendapatkan satu grand resolution karena dua pihaknya sudah berada pada paling ujung klimaks dan mengulangi lagi. Sehingga untuk tensi ke bawahnya lebih sulit daripada yang sebelumnya. Mas Ridwan, yang menarik adalah pada saat pemakaman Ali Khamenei, masyarakat Iran meneriakkan untuk membalas dengan membunuh Presiden Amerika Serikat. Lalu Donald Trump melalui Twitter sosialnya mengeluarkan ancaman yang spesifik. 1.000 rudal sudah terkunci dan siap ditembakkan ke Teheran jika Iran mencoba membunuhnya. Apakah narasi yang dikeluarkan atau statement ini berdasarkan data atau hanya sewar saja? Sebenarnya memang tidak hanya pada saat pemakaman ya. Jauh sejak awal perang itu memang semua warga Iran itu menginginkan ada retaliasi atau pembunuhan balasan terhadap wafatnya Ayatullah Ali Khamenei. Tetapi kan dalam faktor diplomasi, Iran sengaja menciptakan situasi di mana seolah-olah Iran ini defensif. Jadi kami di awal-awal di TV One dulu waktu awal-awal perang ya, kalau nggak salah dengan Pak Agung juga, begitu sekitar Maret awal begitu, kita memprediksi ada sel-sel operatif dari Iran yang akan beraksi di Amerika Serikat. Tampaknya sampai hari ini itu kan belum ya. Walaupun sebenarnya mereka punya kemampuan itu untuk melakukan misalnya dalam tanda petik nih teror di internal Amerika Serikat. Waktu itu FBI bahkan sempat menyatakan siaga 1 karena mereka mendapatkan laporan intelijen awal ada kemungkinan serangan pembalasan atas wafatnya Ali Khamenei di Amerika Serikat. Nah, sekarang setelah dimakamkan, tampaknya Trump sudah agak makin khawatir sekarang bahwa itu akan diwujudkan entah dalam bentuk apapun ya, apakah itu dengan serangan teror kah, ataukah dengan model-model sniping begitu, sniper, ataukah dengan misalnya melakukan peracunan dengan toksin. Ini yang membuat mereka sangat khawatir saat ini karena ya secara target kan sudah selesai, pemakamannya sudah selesai, bangsa Irannya tetap bertahan, pemerintahannya tetap bertahan di bawah Mujtaba Khamenei, jenderalnya IRGC Fahidi memimpin in control. Jadi saya kira Iran sudah tidak punya obstacle lagi untuk melanjutkan perang. Oke. Mas Syarki, tadi sempat dibahas juga soal remilitarisasi begitu dalam jeda yang terjadi, apakah memang kekuatan dari kedua belah pihak ini juga sudah kembali pulih dan mereka siap untuk saling serang sekarang? Semua pihak menggunakan peace agreement ataupun perdamaian sementara berupa MOU ini untuk mengembalikan, memulihkan kekuatan. Kekuatan itu dua macam, kekuatan mentalnya sama kekuatan dukungannya dan kekuatan militernya. Ya. Mungkin militernya tidak bisa pulih dengan segera, tetapi yang jelas Iran lebih cepat. Karena Iran senjatanya adalah senjata menyerang untuk bertahan. Itu cepat, rudal, dan itu bisa dibikin. Masalahnya Amerika dengan biaya jauh lebih mahal dan sekarang mendapatkan embargo logam jarang atau rare earth itu, mineral itu dari Cina, itu kesulitan untuk membuat beberapa peralatan yang canggih-canggih seperti rudal-rudal yang mahal itu untuk diproduksi dengan cepat. Dalam waktu 4 bulan mereka hanya bisa memproduksi sekitar 172 rudal Patriot baru. Yang kemarin pasti sudah habis digunakan dalam serangan balasan ini. Dan kemudian disebutkan 1.000 rudal menyerang. 1.000 rudal itu mungkin maksimum rudal yang bisa digunakan yang ada. Padahal Amerika sangat terbatas. Karena untuk menyerang menggunakan GSAM, Joint Air Standoff Missile, yang tidak ada pesawat Amerika atau Israel yang masuk sekarang. Semua takut karena jelas kemampuan hanutnya Iran
masih tinggi dan kebanyakan mereka tidak bisa ditangkis karena mereka menembak jarak 400 km. Di bordernya Iran dia tembak, habis itu dia balik. Dan ini kan emang presisi seolah-olah bom itu di situ, tapi tidak ada pesawat Amerika dan Israel yang berani masuk ke dalam Iran, apalagi siang hari, malam hari saja, karena tahu bahwa Iran ternyata memiliki sensor inframerah. Nah kembali lagi, kenapa sampai jadi gini, dalam perang ini itu ada war opposition, saya bilang posisi dan perang manuver. Manuver itu menggerakkan alat militer, position menggerakkan selain militer. Jelas dari sini kita tahu setelah 4 bulan, secara posisi Iran kelihatan tidak kalah. Berarti kalau tadinya nih satu kuat sekali, satu rendah sekali atau kecil sekali tidak kalah, berarti kan seimbang. Secara di depan media sekarang Iran dapat porsi yang sama dengan Amerika, meskipun framingnya berbeda, tetap dapat berita yang akhirnya membuat Iran itu kelihatan kuat. Kemudian secara ekonomi, meskipun dia tertekan, tapi sanggup menginjak Amerika secara ekonomi, karena korbannya bukan Amerika, tapi negara-negara Eropa juga. Dan secara informasional tadi sudah, dan secara diplomasi, ternyata Amerika yang butuh berunding, udah kelihatan jelas. Nah sekarang bagaimana dengan secara kekuatan militer, yang tadi remilitarisasi, ya kan even, stalemate. Setiap kali Amerika nyerang, Iran membalas. Dan akhirnya semua berakhir dengan Iran yang terakhir, Amerika tidak melanjutkan. Nah itu menunjukkan apa? Karena Amerika kalau melanjutkan lagi, tidak mengubah kenyataan bahwa Iran yang menguasai Selat Hormuz. Sejak bulan Maret sampai bulan Juni, 4,5 bulan, tidak pernah sehari pun Amerika itu mengendalikan Selat Hormuz. Itu yang membuat perang posisinya Iran jauh lebih unggul, dalam negosiasi lebih unggul. Amerika yang sekarang betul dia tidak bisa merubah posisi, sekarang dia bagaimana di mata masyarakatnya sendiri, di mata pendukungnya di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, bagaimana kelihatan tidak kalah posisi dari Iran. Dan itu juga ya berat juga karena pada kenyataannya Hormuz tetap di bawah pegangan Iran. Ya, di tengah ancaman eskalasi akan meningkat, di sisi lain Donald Trump juga tetap mengupayakan adanya pembicaraan atau negosiasi di kedua belah pihak. Nanti seperti apa kelanjutannya kita akan bahas, tapi kita jeda terlebih dahulu. Dan kita lanjutkan dialog, saya mau ke Mas Ridwan. Mas Ridwan, kalau di tengah ancaman Amerika Serikat terhadap Iran, juga dilaporkan bahwa Donald Trump tetap bersikeras untuk mengupayakan ada pembicaraan teknis, ada diplomasi. Apakah ini bisa disebut sebagai back channel diplomasi di tengah dentuman rudal yang terus terdengar? Sebagaimana kita analisa berkali-kali ya Mbak Mala, bahwa karakteristik Presiden Donald Trump ini tidak bisa dibaca secara linear. Jadi ketika dia mengatakan A itu berarti maksudnya B gitu. Ketika dia bilang ke barat berarti mau ke timur. Jadi karakteristik presiden yang mohon maaf NPD seperti itu, narsistik begitu. Memang Iran juga sudah tahu bahwa karakternya dibaca terbalik. Jadi kalau kemudian Trump mengatakan kita mengupayakan pembicaraan teknis, kita mengupayakan negosiasi, itu artinya di sisi lain dia pasti memerintahkan jenderal perangnya di CENTCOM untuk mengeskalasi serangan. Nah, dan itu sudah dibaca oleh Iran. Karena itu memang dari sisi Iran, saya lihat tidak ada satupun dari para jenderal itu yang bergeming atau gentar dengan Trump ataupun dengan Amerika Serikat. Bahkan beberapa komentar mereka itu justru makin menunjukkan makin eskalatifnya Iran. Termasuk juga dalam tanda petik ancaman mereka kepada negara-negara Teluk. Ya kalian adalah saudara kami, tetapi kalau kalian terus-menerus mengizinkan wilayah kalian menjadi wilayah yang digunakan untuk Amerika dan Israel menyerang kami, tidak ada pilihan lain, kami harus menyerang pangkalan itu. Nah, itu berkali-kali disampaikan. Jadi tampaknya Mbak Mala, kita tidak bisa mengukur secara pasti dari kata-kata Trump. Bahkan kita ukur sebaliknya begitu. Kalau dia mengatakan kita sedang merencanakan perdamaian, maka artinya mereka sedang merencanakan perang berkelanjutan. Oke, Bang Ridwan, sebenarnya posisi Israel saat ini seperti apa? Apakah akan membantu Amerika Serikat atau memang mereka nggak mau ikut campur dulu nih? Menteri Pertahanan Israel Katz itu senang banget ya dengan dinamika terbaru. Tadi kira-kira sekitar setengah jam sebelum kita live, saya baca di portal mereka di Jerusalem Post itu, mereka sangat happy dengan dinamika terbaru ketika Amerika terus menyerang Iran. Dan bahkan menyatakan bahwa Israel siap membantu Amerika untuk menuntaskan perang dengan Iran. Jadi ini memang target Israel. Tidak terjadi perdamaian, kemudian Iran terus diganggu, itu targetnya Israel. Tapi memang mereka dikejar waktu ya.
karena Oktober sudah pemilu, dan saya kira kalau Iran kemudian mengeskalasi serangan, terus-menerus melakukan serangan, bahkan menyerang ke Tel Aviv, menyerang ke Haifa, menyerang ke kota-kota di Israel, pasti jadwal pemilu mereka kacau balau. Kenapa? Karena voternya pasti berlindung di bunker. Mereka nggak mungkin berani mengambil keputusan pemilu pada saat rudal-rudal dari Iran tuh meluncur di atas langit mereka. Jadi tampaknya kita juga melihat apakah Iran memanfaatkan momentum pemilu Israel itu untuk mengganggu mereka, ataukah Iran dalam posisi seperti sekarang yang tetap defensif. Oke, Pak Syarki, kalau dari sudut pandang militer, tadi kedua negara ada war position, ada war maneuver. Israel posisinya di mana nih? Semua war of position. Jadi dalam kan ada perang informasi, war of position dengan perang informasi, war of maneuver dengan perang kinetik ya. Nah, di dalam menjaga posisi ini, semua pihak membutuhkan war of position, dalam artian dia harus mendapatkan tidak menurun di mata publik domestiknya, tidak menurun di mata dunia luar. Nah, untuk Israel sekarang lebih penting adalah domestiknya. Bagaimana domestik melihat mereka tidak kalah Iran, tetap sesuai dengan tujuan nasionalnya, sehingga tujuannya adalah pemilu. Negara seperti Amerika sama. Kalau Amerika lebih parah lagi, bukan sekedar kelihatan tidak begitu kalah di skala politik, tapi tidak boleh kalah secara ekonomi. Nah, sekarang bagaimana Iran sendiri? Iran tidak punya launching, dia tidak perlu ada pemilu yang harus mengganggu dia, dia tidak perlu ada inflasi, karena inflasi sudah tinggi, tidak ada inflasi yang bisa kelihatan lebih buruk lagi dari sekarang, dan dia tahan untuk itu. Tapi justru serangan-serangan ini, retorika dari Trump membuat rakyat Iran yang tadinya nggak gitu setuju pemerintah sekarang bersatu. Soal pertentangan nanti saja, sekarang kita lagi dihadang dan kita tidak kalah. Itu sudah membuat semangat kan, bangga rakyatnya. Kemarin pada saat pemakaman 15 juta dalam satu event, total 40 juta di seluruh Iran yang tampil. Itu sudah menunjukkan betapa mereka bersatu nih, nasionalisme. Bahkan orang-orang Iran yang keluar negeri yang tadinya anti sama rezim saat ini itu juga sekarang mendukung. Kenapa? Mereka bangga sebagai orang Persia lepas dari pemerintahannya siapa. Dan mereka tahu bahwa ternyata bertahun-tahun tuduhan korupsi kepada IRGC itu dibalas baik dengan IRGC sanggup menahan Amerika. Akhirnya sebagian mereka melupakan masa lampau dan sekarang mereka bertekad ke depan, dan IRGC diam-diam di dalam tubuh dari pemerintahan menyatakan bahwa Iran ke depan akan berbeda dengan Iran yang lama. Artinya betul, regime change tapi change policy. Nah, sekarang balik lagi. Apa yang terjadi dengan war of position maneuver? Nah, manuver ini adalah perang atau tembak-tembakan, ini masih tit and tat. Kelihatannya banyak, hebat itu adalah media. Sehari dalam waktu serangan pertama, selama 40 hari itu setiap hari itu minimal 500 serangan. Lah kalau sekarang dalam 5 hari itu ada 300 sasaran, itu masih kecil. Nggak bisa dibilang bahwa wah Amerika serang habis-habisan, itu gambarnya aja habis. Itu cuman lebih daripada sehari serangan pada 40 hari dulu. Lah 40 hari tiap hari 500, 20.000, 30.000 target Iran tahan. Lah kalau cuma 300 sasaran, tahan-tahan saja. Tapi sekarang masalahnya apakah tahan pihak Amerika dan proksinya? Bukan sekutu loh, proksi sekarang. Kenapa? Di Yordania saja. Mereka menyerang dua, Mufti Al-Assad dan Al-Hasan. Itu jelas di pagi ini dari saya lihat di berita khususnya mengenai sasaran itu KEOK atau Combined Air Operation Center yang mengendalikan perang itu sudah tinggal lubang saja. Kemudian hanggar untuk pesawat drone serang itu sudah lubang aja, dan landasannya lubang-lubang semua. Praktis kemungkinan tidak bisa menerbangkan F-15 atau F-35 dari situ lagi. Dan juga yang lain-lain, Kuwait semua HIMARS-nya disikat habis. Kemudian Bahrain ya dengan pangkalan armada kelima udah selesai, itu nggak ada lagi. Hampir semua pasukan Amerika sudah pergi semua, diungsikan. Dan yang terakhir, pendukung utama dari Israel dan Amerika, neokon bernama Lindsey Graham, itu sudah meninggal. Kenapa? Di Kiev atau mungkin di Amerika. Kenapa? Kemarin hari Jumat dia mau ke Kiev mengunjungi pabrik drone. Dan kemudian drone pada siang itu, pabrik drone itu disikat dengan rudal Orikonnya Rusia. Kemungkinan tewas di situ atau mungkin serangan jantung. Yang jelas sampai ke Amerika pada hari Sabtunya sudah meninggal. Dan ini kehilangan besar karena yang menjadi main daripada serangan perang terhadap yang mendukung Israel menyerang Iran, yang mendukung Amerika mendukung Ukraina adalah Lindsey Graham. Sekarang pendukung Israel terbesar di Amerika sudah meninggal pada hari Sabtu kemarin.
Oke. Itu yang paling. Bang Ridwan, terakhir singkat saja, apa yang kemungkinan terjadi ketika eskalasi akan terus meningkat selama beberapa hari ke depan? Antisipasi apa yang perlu dilakukan? Yang pertama tentu saja bagi Iran, tadi sudah disampaikan Pak Sarki ya, ini belum apa-apa, ibaratnya cuma dicubit-cubit gitu, serangan kecil begitu. Dan bagi mereka ini pasti akan, kalau kamu mau 40 hari ya disiapkan 40 hari, mau sebulan disiapkan sebulan. Jadi bagi Iran tidak akan ada masalah. Bagi Amerika dan Israel akan menjadi masalah besar. Tadi saya sampaikan, bagi Amerika juga bekerjaan dengan pemilu sela, bagi Israel bekerjaan dengan pemilu Oktober. Jadi tampaknya memang satu sisi lagi, Iran berhasil menunjukkan supremasinya, bahwa setelah berhasil menunjukkan kepada dunia pemakaman yang luar biasa besar, dan sekarang bertahan dari serangan baru. Dan kalau tadi Mas Reza menyebut apa antisipasinya, saya kira memang situasi ekonomi ya. Tentu saja pasti akan terdampak dan Indonesia juga bisa kena imbas soal itu. Oke, terima kasih Mas Ridwan, Pak Syarki analisanya. Kita tunggu perkembangan selanjutnya. Harapannya sih eskalasinya tidak semakin meningkat, tapi justru kembali ke perundingan. Apalagi kalau berdampak sama kenaikan harga minyak ya, ini dompet juga makin tipis kita rasakan ya. Baik, terima kasih. Dan kami akan kembali untuk membahas ini salah satunya yang cukup panas juga. 4 tim raksasa memastikan langkah di babak semifinal pesta sepak bola dunia. Kami akan ulas sesaat lagi. Ya, pencinta sepak bola, penggemar sepak bola, dan penikmat sepak bola ini akan disajikan dengan semifinalnya para juara. Jadi keempat negara yang lolos ini semuanya pernah juara pesta sepak bola dunia. Ada Spanyol, kemudian ada Inggris, ada Argentina, dan juga ada Prancis. Kira-kira siapa yang akan menggunakan mental juaranya untuk bisa melaju sampai ke final? Nah, ini seru untuk dibahas ya bersama dengan narasumber yang sudah bergabung. Ada Tommy Welly, pengamat sepak bola. Bung Toel, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Toel. Selamat pagi, Reza. Selamat pagi, Mala. Baik, Bung Toel, kalau dilihat yang lolos ke semifinal ini kan memang 4 besar peringkat FIFA begitu ya. Kalau dilihat, apakah memang mereka menunjukkan kualitas terbaiknya atau justru sudah tidak ada kejutan lagi di Piala Dunia kali ini? Bukan. Kejutan potensinya ada di Norwegia kemarin dan Swiss, tapi tidak terjadi. Artinya secara sepak bola seperti Anda bilang tadi, para juara di semifinal, ini memang singgasana para juara. Secara sepak bola artinya Piala Dunia ini pun memperlihatkan di partai menuju puncaknya krem de la kremnya sepak bola. Jadi keempat tim ini adalah krem de la kremnya sepak bola saat ini gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai pengamat saya senang karena keempat tim ini lolos ke semifinal, yang artinya entah itu tahayul, entah itu ramalan-ramalan sebelum Piala Dunia, termasuk ramalan Simpson, tidak terjadi kan. Jadi buat saya sepak bola jauh lebih besar dari semua ramalan itu. Sepak bola jauh melebihi semua tahayul itu, termasuk tahayul Simpson itu gitu loh. Jadi itulah buat saya kemenangan sepak bola. Nggak bisa diatur-atur oleh ramalan beberapa tahun lalu yang disampaikan dicocokologi lewat sebuah film kartun gitu loh. Buat saya disitulah seninya sepak bola, disitulah besarnya sepak bola di situ gitu loh, nggak bisa diatur gitu oleh ramalan-ramalan gitu loh. Dan ini adalah tim yang artinya nggak akan ada juara baru lagi di Piala Dunia kali ini. Ya, Bung Toel, kalau melihat performa negara-negara yang lolos di babak 8 besar kemarin, perjuangan mereka ini tidak mudah. Argentina, kemudian Inggris, semuanya extra time untuk kemudian masuk ke semifinal. Anda melihat yang paling konsisten, permainannya paling matang, kira-kira negara mana saja nih di antara 4 ini? Semuanya matang ya. Saya pikir Prancis dengan karakternya yang kuat sekarang, terutama sangat atraktif dan sangat ofensif, itu sangat kuat. Spanyol juga tetap memperlihatkan identitas, personalitinya, Argentina, juga Inggris. Jadi memang tidak ada yang mudah di perempat final kemarin, tetapi keempat tim ini tetap menunjukkan identitasnya, identitas sepak bola. Meski secara sepak bola modern era sekarang, jarak kualitas itu kan makin tipis. Tetapi keempat ini masih memperlihatkan kelebihan-kelebihan.
Kenapa mereka masih bisa? Karena paling tidak mereka punya faktor-faktor pembeda. Inggris punya Jude Bellingham misalnya, Harry Kane, Argentina dengan Messi, dengan Julian Alvarez gitu kan. Lalu kemudian Spanyol, Merino bisa jadi super sub yang bisa membawa kemenangan bagi Spanyol, belum Prancis. Selalu ada bintang-bintang yang bisa menjadi faktor pembeda. Disitulah kualitas keempat tim ini jadi berbeda dibandingkan tim-tim yang lain gitu. Oke, Bung Toel, kalau kita bahas satu persatu ya, kita coba bahas dari Argentina terlebih dahulu. Seberapa besar kemungkinan Argentina akan menang Piala Dunia 2 kali berturut-turut? Apalagi yang disebut juga sebagai anak emas FIFA nih katanya. Ya Kontroversi ya. Atau 30 lah. 30% dia masih punya kemungkinan saat ini di semifinal. Iya, saya pikir dia punya peluang yang cukup besar untuk bisa mempertahankan gelarnya ya. Dan ini akan sangat fenomenal kalau bisa, karena faktor Messi itu kan. Jadi buat saya Argentina tetap punya peluang, Perancis apalagi, Spanyol juga punya peluang, Inggris ini kan yang paling lama juara. Inggris kan tahun 66. Jadi sekitar 60 tahun. Inggris nggak pernah juara lagi. Jadi di antara keempat tim itu yang paling lama nggak pernah juara lagi ya Inggris. Peluangnya Inggris seperti apa? Karena memang kalau kita lihat di awal-awal belum konsisten, namun mereka punya Harry Kane dan juga Jude Bellingham. Anda melihat Inggris akan menghadapi Argentina di semifinal akan seperti apa melawan kreativitas seorang Lionel Messi? Ya, Inggris-Argentina akan tetap jadi pertandingan yang ikonik ya, epic di Piala Dunia. Ada kejadian tahun misalnya 86, Maradona gol tangan Tuhan ke gawang Inggris, lalu bagaimana Maradona memporak-porandakan pertahanan Inggris melewati 5 pemain Inggris termasuk penjaga gawang Peter Shilton yang membuat Argentina jadi juara waktu itu. Lalu kemudian 98 kejadian Diego Simeone, pelatihnya Atletico Madrid saat ini dengan David Beckham, itu juga pasti masih membekas di publik bola baik itu Inggris maupun Argentina. Jadi ini pertandingan yang akan ketat karena ada emosional di sana gitu loh. Tapi secara kualitas saya pikir Argentina sangat solid ya, punya balance keseimbangan yang sangat kuat. Jadi Argentina tetap punya peluang yang lebih besar, sedikit lebih besar dibandingkan Inggris menurut saya. 5-5-4-5 mungkin pertandingan itu persentasenya untuk Argentina. Oke, Bu Toel, kalau kita bahas partai setelahnya, Prancis-Spanyol, bagaimana peluang kemenangan masing-masing? Sebagai pendukung Spanyol begitu. Wah, ini Clash of the Titan ini. Big match ini. Final juga layak secara kualitas, ini partai final layak. Jadi dua tim secara sepak bola yang menampilkan kualitas luar biasa, excellent ya, Perancis dan Spanyol. Jadi persentasenya yang ke final 50-50, 50-50 antara Perancis maupun Spanyol. Jadi saya sepakat dengan Arsene Wenger bahwa tim yang saat ini terbaik kualitasnya secara permainan yang menakutkan ya Perancis, tetapi Spanyol punya kemampuan untuk mengalahkannya. Nah, itu yang menariknya. Iya, Bung Toel, berarti prediksi Anda yang bisa menempati posisi di final ini siapa? Karena sama-sama kuat nih, 50-50 antara Spanyol dan Prancis. Kemudian tadi Argentina juga punya peluang besar ya. Iya, 30 Inggris. tadi dikatakan. Ya, kalau prediksi pasti seleranya apakah banyak. Prancis Argentina lagi atau Spanyol Argentina? Kalau selera saya lebih ke selera kualitas Spanyol lah. Jadi saya memprediksikan Spanyol ketemu Argentina. Oke, Spanyol ketemu Argentina. Oke, terima kasih Bung Toel. Kita nantikan ya pertandingan di babak semifinal, siapa yang kira-kira akan maju sampai ke final. Apakah 4 tahun lalu kembali lagi atau justru prediksi Bung Toel Spanyol Argentina. Terima kasih. Sehat selalu Bung Toel. Informasi tadi sekaligus juga menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia pagi hari.
Anda baru saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi, didukung oleh